Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi peserta Inspiring Talk. Semoga semuanya sehat selalu and you guys have a very great day. I'm really happy to joining this sharing session. Dan Pawenang Institute bersama Bang Devi Rizal akan ngobrol-ngobrol mengenai beasiswa master dan doktor di Finlandia. All right. But the first, we would like to thank to Bang Devi Rizal for accepting our invitation as a speaker in this inspiring talk by Pawanang Institute. It's such a pleasure to have a sharing session with Bang Devi Rizal today. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib dalam pelaksanaan Inspiring Talk pada hari ini. Pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi oleh Bang Devi Rizal. Yang kedua, peserta dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat yang tersedia. Setelah pemaparan materi, akan dilanjutkan sesi tanya-jawab. Sebelum memasuki acara utama, izinkan saya membacakan beberapa narasi singkat Bang Devi Rizal. Jadi, Bang Devi Rizal ini berasal dari Duri, Riau, merupakan mahasiswa penerima beasiswa pemerintah Finlandia untuk master di jurusan Industrial Management di Helsinki Metropolia University of Applied Science atau UAS. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Finlandia, PPI Finlandia, yang mana pastinya has a very good networking. Dan saat ini Bang Devi Rizal juga merupakan CEO dari Sinergi Finlandia Indonesia. Untuk acara selanjutnya, sharing session akan dipimpin oleh founder Pawenang Institute. Kepada Dr. Supawi Pawenang, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Netia. Selamat pagi Bapak Ibu semua partisipan acara Inspiring Talk yang diselenggarakan oleh Pawenang Institute. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama dengan Pak Devi Rizal. Devi Rizal ini adalah CEO dari Sinergi Indonesia Finlandia. Betul ya Pak Devi Rizal ya? Ya, Sinergi Finlandia Indonesia. Ya, Sinergi Finlandia Indonesia. Nah, hadir di sini dari berbagai daerah Pak Devi Rizal, ada dari Bekasi, Depok, Semarang, Solo, Kendal, Jember, jadi udah merata, ada dari Kalimantan juga. Sengaja saya tidak menanyakan kepada Pak Devi Rizal tentang siapa sebenarnya Devi Rizal itu. Jadi makanya saya tidak punya ringkasan kurikulumnya. Gitu. Kenapa? Karena saya inginnya Pak Devi Rizal ini biarlah memperkenalkan diri sendiri terlebih dulu, kemudian nanti memaparkan tentang kebijakan pendidikan di Finlandia, sekaligus tentang kiat memperoleh beasiswa master dan doktor di Finlandia. Tentu saja Pak Devi Rizal adalah narasumber yang sangat kompeten di bidangnya karena beliau ini separuh hidupnya ada di Finlandia sana. Gitu. Nah, untuk menyingkat waktu saya rasa saya perlu informasikan terlebih dulu bahwa Pawenang Institute ini adalah merupakan satu institusi yang dibikin dari ruang makan gitu sebagai bentuk dari kegelisahan sama pandemi ini kok banyak waktu luang gitu. Kemudian kita memikirkan ini, kemudian jadilah Pawenang Institute ini. Nah, dengan Pawenang Institute ini kemudian kami mengajak kawan-kawan jejaring-jejaring yang kira-kira mau untuk membagikan ilmunya melalui jejaring online ini gitu. Jadi karena ya sebagai seorang akademisi saya rasa hanya itu yang kita berikan gitu, yang kita mau berikan, kita bangun seperti itu. Nah, alhamdulillah beberapa kali kita menyelenggarakan ini cukup antusias,
cukup berhasil menurut hitungan saya. Jadi ini yang terus kita teruskan. Akhirnya ketemulah Pak Devi Rizal, kita saling berkomunikasi di Facebook kemarin itu, di Messenger, kemudian diajaklah saya untuk, Pak daripada nganggur ayo bikin webinar Finlandia. Oke, kapan ada waktu? Waktunya sekitar tanggal 24 atau 31. Oke, saya selama seminggu saja sudah jadi ini. Itu Pak Devi Rizal dan seluruh peserta, sekilas dari saya. Saya ingin langsung saja waktu saya berikan ke Pak Devi Rizal untuk pertama terlebih dulu memperkenalkan diri. Saya hanya tahunya Pak Devi Rizal ini lahir di Duri, Riau gitu. Nah, Kawannya Sandiaga Uno lah gitu, sama-sama. iya betul. Silakan Pak Devi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini masih jam 6.17 pagi di Helsinki, Finlandia. Dan kebetulan saya sudah hampir 2 bulan di sini sekarang. Mungkin sedikit perkenalkan juga, memang saya asli Padang, jadi memang Rizal itu kan biasanya Padang gitu ya, Sumatera Barat. Dan memang dari kecil kebiasaannya selalu merantau kemana-mana, jadi makanya bisa sampai di sini ya, alhamdulillah. Kebetulan saya background pendidikannya mengambil S1-nya di Teknik Industri di Universitas Maranatha di Bandung, kemudian langsung lanjut ngambil MBA di SBM ITB, kemudian sempat berkarir di Jakarta selama 5 tahun di bidang aviasi di perusahaan Mandala Airline, sebelum akhirnya perusahaannya kolaps. Kemudian saya lanjut ke sekolah penerbangan, bekerja di sekolah penerbangan di Jakarta selama 2 tahun, dan akhirnya saya membaca di Kompas bahwa ada negara kecil bernama Finlandia, tapi pendidikannya free gitu, buat siapapun juga. Waktu itu saya ingat sekali di Kompas dijelaskan satu halaman besar menjelaskan tentang Finlandia, bahwa 2012 itu saya yakin belum banyak yang tahu Finlandia selain bahwa Nokia merupakan salah satu branding dari Finlandia. Nah, untuk pendidikan saya yakin belum ada yang banyak tahu. Setelah saya membaca ulasan Kompas tersebut, saya membuka di internet, ketemulah nama websitenya adalah studyinfo.fi. Jadi di website itu merupakan database dari seluruh jurusan yang ada di Finlandia yang dirangkum oleh Kementerian Pendidikan Finlandia, mulai dari S1, S2, S3, kemudian summer course, kelas bahasa, dan segala macam. Jadi sangat lengkap di situ. Nah, saya dapat 2 universitas yang sesuai dengan bidang saya di teknik industri. Akhirnya saya memutuskan untuk mengapply di manajemen industri, jadi industrial management. Nah, singkat cerita, saya diterima di Helsinki Metropolia University of Applied Science untuk Master Industrial Management, di mana saya juga terkejut bahwa di Finlandia itu ternyata, nanti bisa saya jelasin juga, politeknik itu sampai S2 gitu. Jadi saya ngambil di S2 dan programnya hanya 1 tahun, karena memang dikhususkan untuk kelas yang sudah berpengalaman kerja, jadi eksekutif kelas gitu. Jadi benar-benar kuliahnya hanya Kamis dan Jumat gitu. Jadi cukup memberikan waktu luang juga buat saya untuk bisa mencari pekerjaan lain gitu untuk menambah pengalaman kerja di sana. Setelah setahun, 2013 akhir saya pulang ke Indonesia, dan kemudian di 2013 itu saya juga ingat sekali bahwa saya dikasih kesempatan oleh alma mater saya untuk mengisi booth Education Fair dan di ITB, dan kemudian saya isi waktu itu Study in Finland judulnya. Dan 2013 itu saya ingat sekali bahwa
dari pagi sampai siang itu nggak ada yang datang ke booth karena mereka juga bingung ini negara apa ya Finlandia gitu ya, di mana letaknya gitu kan. Kemudian emang bagusnya apa gitu kan. Jadi benar-benar sepi. Padahal Finlandia itu negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi ya Pak Devi ya. Betul ya. Jadi makanya akhirnya setelah saya dapat kesempatan untuk presentasi di habis makan siang, saya jelasin kenapa Finlandia segala macam, kemudian dengan beasiswa yang sangat banyak sekali segala macam. Baru habis itu mereka datang dan booth-nya cukup penuh gitu. Jadi memang harus dijelasin dulu karena memang waktu itu benar-benar informasinya sangat sedikit dan alhamdulillah seiring berjalan waktu ini Finlandia mulai sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya di bidang education dan di 2015 kita sudah MOU juga bidang pendidikan dengan Kementerian Pendidikan Finlandia dan Kementerian Pendidikan Indonesia sehingga membuka luas kerjasama semua lini antara sekolah, universitas antara Indonesia dan Finlandia. Dan kebetulan semenjak 2017 kita juga karena saya background sebelumnya masih bekerja dan akhirnya saya ditawarkan untuk mendirikan perusahaan di mana perusahaannya merupakan representasi dari konsorsium universitas yang ada di Finlandia. Ada 4 universitas. Kemudian juga kita juga mewakili ada program pembelajaran matematika ala Finlandia bernama EduTen yang sudah jalan juga sekitar 3 tahun. Jadi memang kita memfokuskan memang kerjasama antara Indonesia dan Finland. Makanya namanya PT Sinergi Finlandia Indonesia atau disingkat SFI gitu. Jadi memang 5 tahun belakangan ini full hidup saya memang di kerjasama antara Indonesia dan Finland. Dan sekarang pun akhirnya juga bisa sampai di sini, saya mendapatkan resident permit 2 tahun. Jadi resident permit levelnya udah lebih tinggi dari visa, jadi kita bisa berhak tinggal di Finlandia dan menjadi part of menjadi warga negara Finlandia tanpa dan kita mendapatkan kayak akses pendidikan, akses kesehatan juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti anak istri saya ke sini juga, anak saya bisa sekolah di sini dengan gratis. Sama seperti masyarakat Finland di sini. Kemudian kayak kesehatan sudah terjamin segala macam. Jadi ya alhamdulillah sekarang menikmati lah masa-masa indah ini untuk bisa tinggal di sini. Dan kebetulan untuk keadaan kok di COVID juga di sini kan sudah cukup terkendali gitu ya. Jadi cukup bersyukur juga bisa hadir di sini saat ini gitu. Mungkin sekilas perkenalan seperti dulu Pak Supawi. Oke, baik Pak Devi. Ini bergabung juga dengan kita ini dari Universitas Pancasakti Tegal. Beliau ini bidang pendidikan juga yang kemarin itu sudah titip untuk ditanyakan tentang kurikulum di Finlandia kok hanya 1 tahun, itu bagaimana nanti itu dijelaskan. Ya, sebelum ke materi saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Devi tentang Finlandia, kenapa dia bisa menjadi salah satu negara, bahkan sekarang itu negara tertinggi indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan hidupnya itu, apa gambarannya di sana kok iso mencapai seperti itu, Pak? Ya, jadi 5 tahun berturut-turut ini memang Finlandia kebetulan menjadi the happiest country in the world. Jadi memang kalau kita tanya langsung ke orang Finlandia, dia langsung bertanya, emang iya ya? Terus apakah kita terlihat seperti bahagia atau belum? Tapi memang dia bilang merasakan bahwa hidup di Finlandia itu membuat mereka sangat nyaman gitu. Jadi apapun yang mereka jalani itu sudah ada pattern-nya, sudah ada arahannya, sehingga mereka mudah gitu. Jadi pilihan itu tidak merupakan sesuatu paksaan bagi mereka. Jadi di Finlandia itu untuk bisa dibilang semua itu bermula dari pajak. Di sini pajaknya cukup besar, minimal itu 28%. Untuk gaji UMR di sini sekitar 2.500 euro. Jadi kalau bersih-bersih itu kira-kira sekitar 1.600, 1.700. Kemudian semakin tinggi gaji maka pajaknya bisa semakin besar. Sehingga memang di sini diutamakan adalah gap antara
gaji tertinggi dan gaji terendah itu tidak terlalu jauh. Jadi walaupun misalnya gajinya 10.000 euro, itu pajaknya bisa 40%. Jadi ujung-ujungnya di 6.000. 6.000 ke 1.000 kan nggak terlalu jauh dibanding 2.500 ke 10.000. Jadi makanya di sini pemerataan itu benar-benar terlihat di mana-mana mereka. Kita tidak bisa membedakan mana sih yang sebenarnya lebih makmur dibanding yang lebih biasa aja gitu di sini, karena memang semuanya sama aja. Jadi itu yang membuat mereka juga tidak menjadi apa ya namanya ya. Biasanya kita kan suka melihat dari, kalau di Indonesia mungkin stereotipnya kita kan suka melihat seorang dari pakaiannya, dari kendaraannya segala macam. Di sini kalaupun mereka pengusaha gitu mau naik transportasi umum ya naik transportasi umum. Jadi tidak ada yang membuat mereka menjadi alergi terhadap hal tersebut. Nah kemudian untuk di jalan gitu segala macam sudah sangat teratur, jalan itu sangat bagus, kemudian tol itu tidak bayar, kemudian di pedestrian itu terbagi antara pejalan kaki dan sepeda, kemudian pejalan kaki benar-benar haknya sangat-sangat diperhatikan gitu. Jadi kita pun kadang-kadang kita kalau nyebrang sambil main handphone pun mobil akan berhenti lah, saking amannya gitu, sehingga kita tidak perlu khawatir. Jadi untuk menyeberang apapun segala macam sangat-sangat menyenangkan di sini. Kemudian untuk sekolah, anak-anak di sini sekolah mulai umur 7 tahun, SD wajib. Jadi di saat mereka di mana umurnya sudah siap untuk menerima pembelajaran. Dan kemudian di sini mereka sekolah semua gratis, gitu, tidak ada bayar. Kemudian mereka diberikan akses sekolah yang misalnya mau nanti dia ke arahnya ke SMK, arahnya ke SMA, itu terserah. Nanti mau arahnya ke politeknik, arahnya mau ke university, mau jadi researcher, terserah. Semua disediakan oleh pemerintah. Sudah disediakan universitasnya segala macam. Sekolah nggak perlu jauh-jauh karena sesuai zona. Di rumah itu zona di daerah rumah, sekolah yang di zona rumah sama sekolah yang di ujung penjuru Finland sama kualitasnya. Jadi kita ngapain sekolah jauh-jauh karena katanya di situ bagus gitu, enggak. Di Finlandia semuanya sama dengan kurikulum yang sudah sangat sedemikian rupa diolah sedemikian rupa sehingga membuat mereka itu sekolah itu standarnya sama. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh pindah sekolah ngapain karena yang dekat aja ada gitu. Jadi biasanya anak-anak itu sekolah di zona tempat area ayahnya bekerja atau ibunya bekerja atau dekat rumah gitu. Jadi pilihannya hanya dua itu aja. Nah kemudian untuk sekolah nanti mereka misalnya suka musik, nanti diarahin ke musik segala macam, atau sekolah olahraga diarahin ke sekolah olahraga. Semua itu udah ada disediakan oleh pemerintah. Kemudian juga nanti misalnya dia mau kuliah, dia mau ke politeknik, mau langsung kerja, mau langsung S2. Dan di sini biasanya mereka S1 sama S2-nya itu combine gitu. Biasanya 5 tahun itu mereka connect langsung lurusnya di S2. Jadi tingkat S2 di sini cukup tinggi gitu karena mereka juga tidak perlu memikirkan biaya, tidak perlu memikirkan apa istilahnya ya persaingan yang ketat karena dia mau di kota manapun sama standar kualitasnya juga. Jadi makanya sebenarnya Finlandia secara satu keutuhan negara mereka kualitasnya sangat tinggi, tapi kalau memang mungkin nggak kayak Harvard atau Oxford yang per universitas itu bagus ya, maksudnya karena mereka lebih mementingkan kemerataan gitu. Jadi bukan mengunggulkan satu universitas untuk menjadikan mereka bagus di ranking dunia. Jadi memang mereka sebenarnya untuk ranking ini adalah orang lain yang meranking sehingga merasa bahwa Finlandia itu sangat bagus. Tapi bagi mereka sendiri adalah mereka melakukan hal ini untuk demi keutuhan masyarakat mereka supaya mereka mendapatkan haknya yang sesuai gitu. Jadi benar-benar mereka itu mendapatkan sesuai dengan yang bisa mereka pilih. Jadi tidak ada paksaan gitu untuk mereka dalam memilih. Jadi benar-benar mereka di sini hidup sangat nyaman sih memang. Itu yang kalau kita pernah bawa rombongan dari Jogja untuk mempelajari tingkat kebahagiaan di sini dan kita berikan mereka kesempatan selama 3 hari untuk hidup berdampingan dengan masyarakat Finland, mulai dari mencoba sauna, kemudian cara sehari-hari mereka tinggal gitu di sini seperti apa, sarapan, makan siang, makan malam, kemudian berjalan jadi jalan aja nih, menikmati transportasi umum segala macam. Memang bisa dibilang tidak ada yang membuat kita tuh
apa ya, mungkin kalau kayak saya di rumah mungkin keluar klaster aja udah ada aja gitu ya, kayak kesel atau gimana gitu, entah klakson lah, entah ada yang ugal-ugalan lah segala macam. Nah, hal seperti itu sangat jarang terjadi di sini, dan kalaupun ada yang sampai kecelakaan itu di sini benar-benar mereka tuh foto-foto saking jarangnya gitu loh. Itu hal yang sangat sangat rare di sini gitu. Jadi makanya jadi mereka menjalani hari-hari itu seperti biasa aja gitu. Jadi kalau pengalaman saya tinggal di Jakarta itu kan hidup tuh challenging banget ya. Jadi hari-hari itu kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, nuansa yang berbeda setiap hari gitu. Walaupun di dalam rutinitas yang cenderung sama gitu ya, tapi ada aja gitu hari-hari itu deh. Nah, kalau di sini kita bisa bilang kemudian juga di sini dengan cuaca yang cukup ekstrim ya untuk salju itu, memang winter itu di sini bisa sampai 7 sampai 8 bulan karena posisi mereka di utara. Tapi dengan pakaian yang proper juga mereka juga tetap bisa bergaya gitu dengan warna-warni segala macam. Jadi mereka tetap menikmati hidup gitu. Tidak menjadikan ini sebagai apa ya, komplain gitu, negara kita dingin nggak enak gini segala macam. Nah, mereka tetap menjalani hari-hari mereka dengan tetap menyenangkan gitu, sehingga hidup mereka menjadi positif juga gitu. Jadi memang mereka kalau bisa dibilang sih sebagai negara yang sudah sangat mapan gitu ya. Yang saya rasakan di sini adalah mereka itu bekerja bukan hanya bukan lagi di level untuk mencari makan gitu. Mereka sudah di level bahwa yang dipikirkan adalah kalau kita selesai bekerja, kita sudah bisa nabung, kita bisa liburan gitu. Jadi udah levelnya udah tertier gitu aja, udah mikirnya lebih ke vacation. Jadi benar-benar apapun yang harus dijalani hari ini itu untuk nanti saat kita menikmati liburan nanti. Mereka bisa liburan sampai setahun, mereka liburan bisa sampai 90 hari, 90 hari dalam setahun. Jadi benar-benar 3 bulan. Kalau nanti pun mereka apply kerja, yang ditanya adalah yang dinego adalah jumlah cuti. Karena kalau gaji itu udah ada standarnya, berapa tahun pengalaman, sekian gajinya per hournya gitu. Jadi tinggal dikali aja 40 jam seminggu kali sebulan. Nah, jadi mereka yang dinego adalah jumlah cuti. Jadi itu yang menjadi patokan mereka, apakah mereka menerima perusahaan tersebut atau enggak sebagai bekerja. Jadi benar-benar di sini keseluruhan sistem yang diciptakan oleh pemerintah Finland itu benar-benar membuat masyarakatnya tinggal nyaman, termasuk kita ya, apalagi kita yang sebagai pemegang resident permit pun dapat merasakan seperti ini. Kayak sekarang saya misalnya saya nge-apply S2 lagi kah, atau nge-apply S3 lagi, saya juga bisa dengan cepat dan tanpa ada segala macam biaya juga gitu. Jadi makanya cukup happy dengan kesempatan sekarang sih. Gitu. Kalau bahasa hariannya apa Pak? Bahasa hariannya di Finland gitu. Jadi Finlandia itu dijajah Swedia 600 tahun lebih. Jadi makanya di sini selain bahasa Finland sendiri atau bahasa Suomi, mereka menggunakan bahasa Swedia. Jadi di mana-mana sign di sini pelang-pelang gitu selalu dalam dua bahasa, bahasa Finlandia dan bahasa Swedia. Nah, jika kita ke sini, kalau kita belum, karena bahasa Finlandia salah satu bahasa yang tersulit di dunia juga ya. Jadi kita bisa lihat yang bahasa Swedia itu biasanya mirip-mirip bahasa Inggris. Contoh kayak sentrum gitu kan, kayak sentral gitu. Jadi mirip-mirip lah gitu. Jadi mereka selalu menggunakan dua bahasa. Tapi untuk sekolah, anak-anak Finlandia itu setidaknya bisa 3 bahasa. Jadi termasuk bahasa Inggris. Tambah misalnya Spanyol, Prancis ataupun apa lagi. Jadi setidaknya di saat mereka lulus SMA itu mereka bisa 4-5 bahasa anak-anak Finlandia. Jadi sudah sangat siap untuk going global gitu. Oh gitu. Gitu sih Pak. Ya, oke, baik. Itu tadi perkenalan sekaligus gambaran tentang Finlandia. Sekarang kira-kira saatnya Pak Devi Rizal untuk memaparkan tentang kebijakan pendidikan di Finlandia sekaligus kiat-kiat meraih beasiswa untuk master dan doktor. Silakan untuk Pak Devi, apakah ada slide yang mau disampaikan atau gimana? Atau dengan tanpa slide, silakan.
Langsung aja kali Pak ya. Ya langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja biar nggak terlalu ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa kita ini langsung. Jadi di Finlandia itu pembukaan pendaftaran biasanya untuk master itu dimulai dari bulan Desember sampai Maret. Nah biasanya itu kan di Finlandia itu ada 23 University of Life Science atau Politeknik. Kemudian ada 16 universitas. Bedanya apa sih gitu? Jadi universitas biasanya untuk teman-teman yang mungkin arahnya bisa ke riset gitu, terus misalnya mau bisa lanjut ke S3, itu lebih baik memilih universitas. Tapi biasanya kalau universitas S2-nya itu biasanya memakan waktu 2 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa jika nanti kalau misalnya dalam tahun pertama dianggap profesor kita sudah layak untuk lanjut, bisa aja lanjut S3 continuous, kemudian dia bisa lulus sudah dapat ke ijazahnya S2 dan S3 gitu. Nah, kemudian kalau di Finlandia itu S2 itu memang masih ada biaya, tapi semenjak 2017 itu mulai dikenakan biaya, tapi masih bisa dibilang cukup terjangkau dibanding beberapa negara Eropa lagi, yaitu sekitar 4.000 sampai 10.000 euro per tahun. Gitu. Tapi pemerintah Finland juga tetap memberikan banyak sekali beasiswa, mulai dari pengurangan biaya kuliah 30% sampai 100%, bahkan ada yang full termasuk living allowance. Ya. Living allowance itu bisa dapat sampai 600 euro per bulan, jadi udah sangat cukup untuk tinggal di sini gitu bagi mungkin mahasiswa S2 kan biasanya masih single lah kali Pak ya. Jadi 600 euro udah sangat cukup untuk hidup di Finlandia yang kalau bisa dibilang sebagai turis memang mahal, tapi sebagai student kita nanti banyak dapat diskon-diskon gitu kayak makan segala macam dengan kartu student. Jadi makanya Pak di sini di Finlandia ini banyak juga yang akhirnya warga imigran yang ngambil S2 lagi walaupun umurnya udah 40 tahun supaya dapat kartu student itu Pak. Oh gitu. Jadi karena dia makan biaya hidupnya murah ya. Iya, jadi dia makan bisa harga student, kemudian transport harga student, kemudian ke bioskop segala macam harga student walaupun dia udah umur 40 tahun, 45 gitu. Tapi ya tidak ada batasan usia maksimal. Tidak ada batasan. Bahkan saya pernah nemu temen yang dari Finlandia yang dia ngambil S2 lagi. Dia kali ini ngambil dalam bahasa Inggris katanya supaya dapat networking plus memperlancar bahasa Inggris dia. Jadi karena dia nggak perlu bayar segala macam kan ya udah dia mencoba. Jadi ya banyak sih keunikan. Nah kemudian di saat kita mendaftar di bulan Desember itu kita nanti bukanya itu websitenya www.studyinfo digabung studyinfo.fi. Nah, di situ nanti di website itu akan keluar semua jurusan yang kita inginkan. Nanti kita bisa ada kolom search. Nanti di kolom search itu kita cari. Di situ nanti akan keluar pilihan-pilihan mau S1, S2 ataupun S3. Nanti kita tinggal cari sesuai dengan bidang yang kita inginkan. Dari situ nanti biasa ada penjelasan lagi apakah berapa tuitionnya, kemudian apakah biasanya semua sih ada beasiswanya, beasiswa yes gitu. Nanti dari situ kita apply online. Jadi semuanya kalau di Finlandia itu Pak semuanya online. Jadi tidak ada agent juga apa istilah. Karena di Finlandia itu negeri semuanya. Jadi dia semua di bawah kontrol pemerintah. Semuanya. Itu juga mengapa Finlandia itu tidak terlalu karena memang mereka kan bukan kalau biasanya kalau kayak misalnya swasta kan dia harus bikin strategi marketing gitu ya untuk announce, untuk membuat mereka terkenal, kemudian baliknya adalah banyak yang mendaftar gitu kan segala macam. Nah kalau Finlandia memang bukan seperti itu, jadi memang mereka di embassy pun akhirnya lucunya sebagai negara dengan tingkat pendidikan terbaik di dunia tidak punya staf khusus untuk pendidikan. Jadi ujung-ujungnya adalah embassy minta bantuan kita juga untuk memberikan arahan misalnya di education fair biasa di Balai Kartini itu di Jakarta, EHEF European Higher Education Expo
Nah, itu biasanya setiap tahun kita bantu Embassy Finland untuk memberikan informasi ke teman-teman yang datang ke booth segala macam. Jadi memang hanya sekali setahun itu aja Embassy benar-benar ikut serta dalam memberikan informasi. Tapi seiring berjalan waktu ya akhirnya kita dari alumni juga yang ikut menjadi apa ya istilahnya, kita kan sudah pernah dapat kesempatan untuk sekolah di sana, pasti kita pengen sharing gitu. Nah, dari situ biasanya nanti di bulan April itu biasanya akan ada jawaban dari universitas yang sudah kita apply. Apakah kita langsung diterima atau mereka butuh namanya interview gitu. Jadi ada beberapa yang perlu diinterview by Skype gitu. Nah, misalnya kalau pengalaman dari beberapa teman diinterview oleh 3 orang sih biasanya lebih simple gitu ya. Apakah kamu memang serius pengen kuliah di Finland gitu? Apakah serius untuk ikut serta dalam setiap kelas gitu? Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan seperti biasa itu aja sih. Kemudian apakah pengalaman kerja seperti apa segala macam. Jadi benar-benar memberikan gambaran tambahan buat mereka karena mereka biasanya sudah lihat di form aplikasi segala macam. Nah dari situ biasanya mereka akan mengirimkan LOA itu di bulan Mei. Nah di Mei itu di LOA itu Pak Swawi jadi sudah ada dijelaskan diterima dan dapat beasiswa yang level mana. Gitu. Jadi di saat kita nge-apply pun kita udah checklist juga. Apakah kamu meng-apply beasiswa? Yes, pasti kita checklist gitu. Nanti dari situ kita nggak perlu kayak beberapa negara lain yang udah keterima LOA baru nge-apply beasiswa kan enggak. Kalau Finlandia itu langsung di saat yang bersamaan saat LOA-nya keluar, dia nanti akan kamu dapat yang misalnya minimal pun yang 30% misalnya atau alhamdulillah misalnya yang full scholarship segala macam. Jadi benar-benar kita juga happy kalau gitu. Nah, kemudian dari situ tinggal kita mengurus resident permit untuk student ke embassy segala macam. Biasanya keberangkatan itu di bulan Agustus September ini. Nah, ini sebentar lagi bulan depan kan mulai semester baru. Jadi tapi karena pandemi ini kayaknya sih masih sepi karena mungkin beberapa negara masih belum mau membolehkan warganya untuk keluar dan di Finland sebenarnya sudah menerima pendatang tapi hanya yang memiliki resident permit baik nanti student ataupun nanti yang bekerja. Jadi untuk visa turis segala macam masih belum buka. Jadi udah 1 tahun setengah ini masih belum buka. Cukup sepi gitu ya. Biasanya kan turis banyak sekali sekarang. Nah nanti makanya di bulan September saat kita udah sampai di Finland, biasanya kita nanti di guide oleh tutor selama 1 minggu, nanti dia mengarahkan, nanti misalnya mau buka bank, buka rekening segala macam kemana, kemudian nyari tempat tinggal yang bagus di mana, yang sesuai dengan biasanya pemerintah Finland sudah memberikan akses, nanti kita apply juga by email ke apartemen yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah di sini kalau apartemen di Finlandia itu rata-rata harganya kalau untuk umum ya, untuk umum itu sekitar 500-600 euro per bulan. Tapi untuk student disubsidi oleh pemerintah Finland hanya 220 sampai 250 euro per kamar gitu. Jadi sangat murah gitu. Jadi walaupun misalnya kita nggak dapat beasiswa pun misalnya atau yang 30% pun tetap kita dapat subsidi untuk tempat tinggal. Karena bisa saya bilang kalau di Eropa ini memang biaya paling tinggi itu adalah di tempat tinggal gitu loh, karena cukup memakan porsi besar dalam biaya bulanan kita. Nah, jika kita student, kita bisa mengurangi itu lebih dari 50% gitu. Kalau cuma 220, kemudian kayak makan segala macam 150 sampai 200 euro, kita sudah bisa hanya 400-500 euro kan sudah sangat hemat untuk hidup di Eropa gitu. Jadi benar-benar memberikan peluang juga buat kita nanti ke depan buat teman-teman untuk bisa mencari pengalaman di sini. Dan di sini nanti juga setelah kita lulus pemerintah kita memberikan kita visa extension selama 1 tahun untuk mencari kerja.
Jadi tanpa kita repot-repot lagi segala macam, kita akan dikasih waktu 1 tahun untuk mencari kerja di sini. Jadi benar-benar dibukakan peluang oleh pemerintah Finland dalam rangka mendapatkan pengalaman tinggal yang lebih banyak. Jadi full cover beasiswa di situ. Oh enggak, nanti kalau yang setahun itu benar-benar nanti kita mengusahakan bagaimana biaya hidup itu sendiri gitu, Pak. Kalau itu kan kalau sudah lulus. Biasanya anak-anak kalau udah setahun di sini udah tahu lah cara-cara cari kerja. Kalau di sini kan part time kan banyak sekali kan. Part time di sini biaya gaji part time itu kan cukup tinggi di sini sekarang. Zaman saya dulu 10 euro 9 tahun yang lalu. Sekarang 12 euro per jam. Jadi dan di sini biasanya kalau student kan makan hanya 2,5 euro ya sekali makan. Kemudian kalaupun bukan student makan yang paling murah kayak kebab itu 5 euro. Jadi kita sejam kerja aja kita bisa 2 kali makan gitu. Jadi makanya sini enak sekali sih untuk cari pengalaman gitu. Jadi nggak perlu khawatir dalam tinggal gitu. Part time 12 euro per jam gitu ya. Kan kita juga kerja nggak mungkin cuma 1 jam doang gitu. Jadi makanya dan bentuk kerja apapun itu juga sama aja gitu. Mau kita jadi petugas pos atau petugas kebersihan segala macam itu gajinya sama. Apapun itu pekerjaannya, di situ juga pemerataannya bagus sekali gitu. Nah kemudian kalau untuk kita buka sesi pertanyaan dulu buat Master Bapak ya. Berikutnya kita lanjut Dokter. Ya. Bapak Ibu, itu tadi gambaran singkat dari Pak Devi Rijal. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin segera bertanya tentang bagaimana memperoleh master, memperoleh beasiswa baik master maupun dokter di Finlandia. Silakan untuk menghemat waktu. Mungkin Bu Tri mau memulai dulu. Baik, terima kasih Pak Supawi. Pak Devi, kalau mendengar apa yang disampaikan Pak Devi, wah luar biasa ya Pak Supawi. Kalau di tempat kita itu mau sekolah susah, setelah lulus sekolah atau kuliah mau cari kerja ya susah. Lah kalau di sini sudah tertata semua. Jadi itu yang menurut saya maksudnya semoga nanti banyak yang berminat sehingga kalau di Indonesia susah sebenarnya itu kalau kerja itu kita tuh sudah global, tidak harus di Indonesia ya Pak Devi ya Pak Supawi ya. Nah cuma tadi Pak Devi sudah menyampaikan nanti sebenarnya kalau info untuk prodi misalnya fakultas bahkan universitas atau politek itu kan di itu ya www.studyinfo ya Pak Devi. Ya, studyinfo.fi. .co.id. .fi. Oh, Finlandia. Langsung websitenya Finlandia. Oke. Nah, terus jadi pemikiran saya begini Pak, walaupun nanti kita bisa mencari, tapi Pak Devi bisa memberikan info apakah semua prodi yang ada di Indonesia ini di Finlandia juga ada. Maksudnya itu kalau di tempat kita itu ya teknik ini kebetulan yang gabung mestinya dari semua bidang ya Pak Supawi ya. Iya. Apakah sebanyak prodinya itu sebanyak yang ada di Indonesia itu loh Pak Devi. Walaupun kalau di Universitas AGI sih masih terbatas antara IT, psikologi, sastra Inggris sama ekonomi. Nah, itu yang dari Universitas AGI. Tapi mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini kan ada misalnya mungkin yang industri, elektro dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian tadi Pak Devi juga sudah share bagaimana cara mencari beasiswa. Seolah-olah kalau didengarkan sebenarnya tidak susah ya Pak Devi. Seolah-olah. Karena tadi yang saya belum tangkap itu apakah benar tidak ada misalnya seleksi tertulisnya. Jadi kita misalnya, kita apply di universitas mana yang kita tertarik, terus lihat waktunya, nanti kan tinggal mengikuti step-step yang sudah istilahnya ditentukan oleh Finlandia. Tapi kalau di Indonesia tuh membayangkan tesnya tertulis saja
banyak banget. Nah, terus Iya. misalnya persyaratan untuk misalnya TOEFL-nya, TOEIC-nya. Nah, ini mungkin yang bisa di-share lagi Pak Devi. Terima Ya, kasih Pak betul. Devi. Ya. Untuk menambahkan biar nanti bisa sekaligus. Ada Oke. pertanyaan lain dari partisipan yang lain, itu tanya gini, Pak. Kalau misalnya untuk vokasi, apakah memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa di Finlandia? Vokasi. Terus kemudian ada bertanya juga begini, kalau misalnya penelitiannya di Indonesia, untuk kasus Indonesia, memungkinkan nggak mendapatkan beasiswa dari Finlandia? Nah, itu beberapa pertanyaan yang dititipkan ke saya. Dan ini ada Dr. Beni Habibie dari Universitas Pancasakti, kemarin itu juga sudah mau menanyakan tentang kurikulum. Silakan Pak Beni Habibie, langsung saja Pak Beni. Pak Beni, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini dari Universitas Pancasakti Tegal, Pak. Oh, kenapa Pak? Oke, selamat siang Pak Devi. Luar biasa hari ini sudah bisa berbagi pengalaman di Finlandia. Iya Pak. Dan juga terima kasih kepada Pak Dr. Supawi Pamenang, luar biasa ini, sangat aktif dalam berbagi ilmu. Begini Pak, saya mau menanyakan yang pertama di sana di Finlandia itu kan untuk pendidikan tingkat dasar sampai menengah itu kan gratis ya Pak. Betul Pak. Nah itu kurikulum di sana Pak, itu pembelajaran itu pagi sampai siang apa hanya 4 jam sehari dalam proses PBM di sana. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kurikulum MBKM di Indonesia ini kan sedang ramai ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Apakah di Finlandia, di universitas maupun di politeknik di Finlandia itu juga pernah menerapkan kurikulum MBKM? Itu mungkin itu dulu Pak, pertanyaan. Terima kasih Pak Devi. Monggo Pak Devi, dijawab dulu saja. Kita jawab yang Bu Tri dulu, Bu Rektor. Jadi bagus sekali Bu pertanyaannya. Jadi memang untuk mengapply di Finlandia itu memang bisa dibilang gampang sekali gitu. Dan inilah menjadi juga belum banyak yang tahu gitu. Jadi peluang kita untuk diterima juga cukup besar gitu. Karena memang sistem yang diterapkan oleh universitas juga tidak memberikan kuota untuk negara tertentu. Mendapatkan itu adalah memang orang-orang yang sudah diseleksi dan mendapatkan haknya untuk belajar. Jadi kalau di Finlandia itu memang untuk apply S2 itu seperti kita UMPTN gitu kali ya. Jadi kita daftar, kemudian nanti beberapa bulan kemudian ada pengumuman. Jadi tidak langsung diumumkan di bulan yang sama. Nah kemudian dan memang di aplikasinya kita juga semuanya online gitu. Di situ juga kita masukin CV. Kemudian TOEFL atau IELTS. Nah, TOEFL-nya itu levelnya masih 550 atau IBT itu yang ekuivalennya itu sekitar berapa ya? 80 atau 90 gitu ya. Kemudian IELTS itu mulai dari 6,5. Jadi masih dibilang masih rata-rata lah, masih terlalu tinggi. Nah, kemudian dari situ recommendation letter dari dosen kita atau misalnya kita udah bekerja dari tempat bekerja 2 biasanya. Kemudian motivation letter. Nah, motivation letter di mana-mana kan memang menjadi kunci mengapa kita mengambil ilmu tersebut di universitas. Dan memang salah satu tips yang wajib kita ikutin adalah kita bilang kita akan mengembangkan ilmu yang kita dapat ini dari Finlandia untuk dikembangkan di negara kita kembali. Walaupun nanti realnya kita tetap bekerja di Finlandia nggak masalah. Yang penting adalah di depan mereka yang belajar dan ingin menerapkan ilmu tersebut di negara kita. Jadi itu menjadi sisi moral lah bagi pemerintah Finlandia dalam memberikan kita kesempatan untuk belajar di Finlandia. Dan di luar itu, selain nanti waktu mereka butuh interview ataupun misalnya mungkin jurusan kayak art atau desain gitu, memang beberapa karya begitulah Bu, mungkin melalui email segala macam. Tapi di luar itu memang dan interview tadi ya, di luar itu memang tidak ada seleksi lain yang
yang sangat ketat gitu ya, yang bagi aplikan gitu. Mulai 3 universitas secara bersamaan tanpa ada biaya tes segala macam, tanpa biaya lah, itu benar-benar udah free juga. Jadi memberikan kita kesempatan juga kita mau apply di berbagai jurusan, berbagai universitas. Ada 3 itu tadi. Nah dari situ di saat kita terima kita tinggal datang ke sini dan meng-apply resident permit segala macam. Jadi benar-benar tahapannya bisa dibilang cukup mudah gitu untuk dicoba, dan sayang sekali kalau kita tidak mencoba. Dan info terakhir dari PPI Finlandia tahun ini ada 24 doktoral yang baru, doktoral student, tapi hanya 9 master. Jadi cukup, ya bisa dibilang sangat sedikit gitu ya. Setiap tahunnya masyarakat Indonesia yang dapat, ya yang apply saya juga tidak tahu ada informasi, tapi yang keterima sih hanya 9 orang gitu untuk. Berarti jadi, peluangnya masih tinggi ya? Peluangnya masih sangat besar ya, karena tidak ada kuota untuk negara Indonesia udah habis kuotanya atau negara mana, nggak ada. Jadi siapapun yang berhak dapat slot kursi di jurusan itu benar-benar yang siapapun itu, tidak dibatasi lah. Orang Finlandia itu sangat fair mereka. Kemudian untuk jurusan memang di Finlandia itu segala macam bidang studi ada tadi yang aku bilang. Kemudian memang dia yang tidak ada itu seperti ilmu engineering yang berat ya, kayak mechanical, kayak geologi yang berhubungan dengan bawah permukaan itu mereka tidak punya. Jadi karena mereka di sini kan flat ya, negaranya flat, tidak ada gunung, tidak ada vulkanik segala macam. Jadi mereka tidak mempelajari itu juga, geo segala macam. Jadi hanya mereka fokus di IT, kemudian bisnis, biomedical, renewable energy, dan bahkan sekarang 3 tahun terakhir ini saya cukup amazed, ada satu jurusan di beberapa universitas di Finland sudah Bachelor of IoT, jadi sudah lebih spesifik gitu, bukan hanya bidang sarjana IT aja gitu, tapi udah sangat spesifik. Jadi benar-benar cukup advance gitu dalam bidang IT di sini. Kemudian di sini juga penggunaan 5G sudah 3 tahun belakangan ini, jadi cukup lama. Jadi benar-benar bagi teman-teman mungkin di bidang IT sih bagus sekali untuk dapat kesempatan bisa berkuliah di sini gitu. Tapi tidak mungkin untuk kemudian juga untuk bidang psikologi segala macam, ilmu sosial juga cukup bagus di sini. Agama juga ada Pak ya? Agama cukup jarang sih Pak kalau agama Pak. Nah, nggak ada ya. Kalau kan ada mungkin banyak. Karena kehidupannya sudah aman tentram Pak Subawi. Iya, betul. Moralnya sudah tumbuh saat SD itu. Tapi dikuasai di McGill. Kalau di Kanada itu di McGill University itu agama apapun dikaji di sana. Mungkin di Finlandia tidak memprioritaskan. Tidak beragama. Dan di kehidupan sehari-hari juga agama menjadi apa ya? Ya hal yang tidak terlalu perlu dibahas ya, karena privasi gitu ya, Pak. Oke. Jadi mereka tidak mencampurkan apapun itu dengan agama. Dan di sini kalaupun bukan apa ya, dia nggak perlu men-state dia beragama di KTP, karena kalau dia men-state nanti ada pajak tambahan karena pemerintah harus menyediakan rumah ibadah buat dia gitu kan. Jadi pajaknya udah gede nih, udahlah jangan inilah. Jadi udah itu jadi privacy saya aja, saya yang menjalankan, pemerintah nggak usah tahu lah gitu. Supaya nggak kena pajak tambahan. Kalau dia menunjukkan, iya. Di situ kewajiban negara mewujudkan ya. Iya betul. Tempat ibadahnya ya. Iya. Terus jadi makanya harus dikolek dari dia ya pajak. Iya, dikolek dari dia karena dia kamu ini kan ya udah. Jadi makanya di sini juga kayak masjid atau apapun itu biasanya kita kalau komunitas Timur Tengah di sini dia sewa ruangan gitu jadi musola. Jadi benar-benar mengharapkan dukungan dana dari komunitas. Jadi kita apa istilahnya ya, dananya dari kita untuk kita, jadi tidak bergantung dari pemerintah gitu, supaya tidak
tidak memberikan pajak tambahan juga buat yang lain. Gitu. Ada mahasiswa dari UTM medical biomedik ini mau tanya ini. Iya, izin bertanya Bang Devi. Mm-mm. Jadi kan ini kebetulan sudah menyusun skripsi dan mungkin sekitar November insya Allah itu bakal lulus. Dan masih bingung nih antara mau lanjut master atau bekerja gitu. Nah, saya penasaran mengenai, kan tadi Bang Devi ada mention mengenai kalau daftar part-time itu, student part-time itu mudah gitu kan. Bagaimana dengan mendaftar sebagai full-time engineer atau bekerja di Finland, yang mana kita sebagai orang Indonesia gitu, susah nggak sih Bang untuk apply kerjaan di Finland? Makasih. Oke, sebenarnya memang kendala kalau kita nge-apply pekerjaan langsung dari luar negeri itu adalah istilah kita masih buta di sini dan banyak dibutuhkan pekerjaan di sini yang memang mewajibkan kita bisa bahasa Finland atau setidaknya kita pernah tinggal di Finland gitu loh. Jadi dan biasanya mereka willing to hire kita itu benar-benar bagi orang yang mungkin sudah sangat berpengalaman gitu, experience gitu. Karena kan untuk bikin visa kerja segala macam kan biayanya cukup besar dan bagi mereka kalau untuk yang misalnya baru fresh graduate atau pengalamannya masih di bawah 5 tahun itu juga kecuali ilmunya yang benar-benar sangat spesifik gitu ya, kayak kemarin beberapa teman juga ada yang bidang renewable energy, dia juga fresh graduate dari Indonesia. Jadi memang mungkin peluang itu ada tapi cukup nggak terlalu besar lah dibanding kalau kita nge-apply sekolah gitu. Kalau nge-apply sekolah dia kan mau nggak ada pengalaman kerja, mau apapun itu peluang kita lebih besar gitu dibanding kita langsung apply kerja dari sini. Nanti dari sini kalau kita udah sekolah di sini, terus kita udah bisa dapat kerjaan part time segala macam, at least kita kan membuka networking, membuka relasi dengan perusahaan-perusahaan di sini sehingga kita jadi menjadikan kita udah tahulah area-area kita mau segala macam dan mencari peluang kerja pun lebih mudah gitu saat kita lulus karena kita udah punya kenal sama perusahaan sini, karena kita mungkin magang di sana, karena kita part time di sana, jadi kita juga tinggal pindah aja istilahnya gitu, tanpa dari perusahaan juga mikir nyana udah punya resident permit segala macam kan, tinggal lanjutin aja, tidak perlu, dan dia udah tahu kita juga segala macam, jadi mereka juga effort tidak terlalu besar dan kita juga lebih mudah gitu kan. Jadi nggak apa-apa sih nge-apply kerja dan nggak masalah sih sebenarnya. Mau tanya satu lagi, kan tadi ada dimension tetap membutuhkan IELTS gitu kan. Nah, sedangkan sebelumnya dimention juga bahwa di Finlandia ini menggunakan bahasa Finland. Kalau untuk kuliah atau bekerja itu sebenarnya lebih dominan bahasa Finland atau bahasa Inggris. Nah, selain itu juga apakah kita ketika meng-apply itu memerlukan standar bahasa Finland gitu, perlu tercertified atau enggak gitu? Kalau untuk kuliah kita nggak perlu bahasa Finland karena semua orang asing akan ditempatkan di kelas internasional, kelas berbahasa Inggris, jadi nggak perlu. Dan kita juga kalau mau sertifikat bahasa Finland juga Indonesia nggak akan ada juga kan, dan di sini juga nggak mewajibkan kita untuk bisa bahasa Finland karena bahasa Finland itu cukup susah. Jadi bisa dibilang kayak ada teman yang lahir di sini pun akhirnya dia juga bikin tesis dan skripsinya masih dalam bahasa Inggris karena saking struktur grammarnya itu cukup sulit. Tensesnya itu ada 16 gitu. Jadi kadang subjek di mana segala macam. Jadi kita bisa dibilang saya pun akhirnya yang udah bertahun-tahun di sini juga nggak perlu khawatir saya nggak perlu bahasa Finland karena memang di sini orangnya berbahasa Inggrisnya sangat baik dan tanpa aksen, jadi sangat clear gitu pronunciation-nya, jadi benar-benar membantu kita juga dalam komunikasi. Jadi kita hanya fokus di IELTS saja. Tapi kalau nanti bekerja biasanya kan kalau bekerja biasanya pasti kan karena perusahaan Finland misalnya pasti kan banyak orang Finlandnya, jadi lebih memudahkan juga mereka komunikasi lebih cepat segala macam. Tapi kalau mungkin kita nanti bekerja di perusahaan internasional, itu mungkin juga lebih diberatkan ke berbahasa Inggris. Tapi setidaknya kalau kita bisa
bahasa Finland tentunya memudahkan kita dalam komunikasi sehari-hari nantinya setelah kita tinggal di sini gitu. Oh, ya. Baik, terima kasih Bang Rizal. Kita tadi menjawab Pak Beni tadi ya Pak sebagai ya Pak Beni ya. Kurikulum itu perkuliahannya apa di sana itu hanya betul sehari hanya 3 jam atau 4 jam itu? Jadi memang kalau di Finlandia itu dari SD kan kelas 1 itu masuk umur 7 tahun kan. Itu masuknya mulai jam 9 pagi atau jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Jadi di saat benar-benar anak itu sudah melek gitu ya, sudah nggak ngantuk, sudah nggak ini, sudah siap menerima pembelajaran gitu. Dan sekolah hanya 3 sampai 4 jam sehari. Nah, setiap 45 menit istirahat. Selama 5 menit di luar. Jadi benar-benar mau cuacanya kayak apa, mereka refreshing keluar selama 5 menit. Jadi saat mereka kembali, mereka sudah fresh kembali. Jadi bisa dibilang kalau 3 jam berarti kan istirahatnya 3 kali itu. Nanti potong lagi makan siang. Dan makan siang itu sudah disediakan juga oleh pemerintah Finland. Jadi mereka tidak perlu repot-repot pagi-pagi maknya masak segala macam. Subuh-subuh dimarahin anaknya, ya bangun-bangun segala macam enggak. Jadi mereka datang tinggal sekolah, makan gitu. Orang tua pun juga tinggal bekerja segala macam. Percaya bahwa sekolah ini akan memberikan hasil yang baik bagi mereka. Dan kemudian di saat mereka pulang sekolah di rumah, saatnya adalah orang tua yang melanjutkan mendidik. Jadi di Finlandia itu mungkin sedikit cerita juga bahwa hubungan ada segitiga antara orang tua, guru, dan dokter anak. Itu sangat dekat. Jadi saling memberikan masukan gitu. Jadi karena nggak hanya guru dan orang tua yang menunjang pendidikan anak itu. Dokter anak itu menunjang dari sisi gizi segala macam, apakah sisi psikologis juga segala macam. Jadi menunjang anak ini mendapatkan arahan segala macam. Jadi nanti misalnya dia, anaknya hyperaktif, dia di kelas butuh yang hyperaktifnya, dia belajar sambil menggunakan sepeda statis. Itu ada Pak kayak gitu. Kemudian dia karena anaknya pemalu, dia jadi itu lebih merdeka sekali ya. Iya. Di sini merdeka sekali Pak. Jadi merdeka pembelajarannya menunjang apapun itu masukan dari dokter ke gurunya. Jadi misalnya ada anak yang pemalu, dia ditutup dulu selama mungkin 6 bulan pertama, 6 semester awal, kemudian nanti dilihat supaya. Jadi benar-benar ada instrumen yang mengajarkan anak ini tanpa dia dipaksa gitu Pak. Jadi maksudnya kalau sesuatu pemaksaan itu kan dia nggak nyaman dalam hati dan dia tidak akan menerima itu dengan terbuka gitu. Jadi benar-benar lama-lama nanti dia bisa presentasi sendiri, lama-lama dia bisa bergaul dengan temannya. Tapi kan tipikal seperti itu ada gitu loh. Dan saya lihat dengan mata saya sendiri, jadi ada yang ditaruh di paling belakang dikasih kayak tutup gitu. Jadi dia nervous kalau lihat orang rame-rame gitu loh. Jadi dia tenang dulu kalau sendiri. Humanismenya itu kuat sekali ya. Iya betul Pak. Yang tadi kayak sepeda statis itu di Indonesia kayaknya nggak ada ya. Jadi, nah kemudian nanti di saat saking merdekanya maksudnya di kelas 3 atau kelas 4 dia udah mulai dilihat, ditambah dari psikolog juga dia arahnya itu kemana Pak? Apakah dia punya bakat di musik, bakat di olahraga, bakat di desain. Nanti dia pembelajaran yang umumnya tetap dengan temannya, tapi dia punya kelas sendiri nanti di musik, nanti di olahraga. Jadi udah mulai dari kelas 4 sampai SMA. Nah, waktu dia di SMP, dia juga bisa memilih ada sekolah yang full musik, tapi di sekolah full musik itu musiknya diunggulkan, tapi yang umumnya tetap dapat. Gitu. Nanti yang olahraga juga olahraganya lebih dominan, tapi nanti yang secara general tetap dapat. Bisa matematika ataupun apa yang dia menjadi pilihan. Nanti di SMA juga sama seperti itu. Jadi benar-benar kurikulumnya sudah disesuaikan dengan bakat anak masing-masing. Gitu. Jadi mereka juga sekolah itu senang Pak. Jadi bukan aduh malas pelajaran fisika atau malas pelajaran biologi. Karena dia nggak mempelajari hal yang dia tidak sukai lah gitu bisa dibilang. Dan mata pelajaran itu memang sedikit sekali di sini Pak. Jadi kurikulum inilah yang membuat mereka itu nyaman dengan sekolah itu. Gitu sih Pak. Ya, itu menarik itu.
Memang harusnya kalau di MSDM kan itu ya. Kalau Bu Rektor misalnya kalau belajar regresi itu loh Bu, regresi itu kan Y sama dengan A plus B1 X1 kan gitu kan. Selama ini kan kalau di Indonesia yang dirubah itu kan B-nya. Iya, betul. Tapi Finlandia ternyata yang dirubah itu A-nya kan, konstantanya. Konstantanya leres. Konstantanya yang dirubah. Jadi ini menarik itu kan. Itu gimana kalau Indonesia seperti itu? Mungkin ya akan ya, dampaknya itu beberapa tahun lagi Pak Supawi. kalau Putri sudah jadi Menteri Pendidikan lah nanti. Amin. Amin. Tapi saya mengidolakan Pak Supawi. Duluan mana? Yang Menteri Pendidikan ini duluan mana? Putri apa Pak Devi? Pak Devi dulu. Putri dulu deh. Dan tambahan juga di Finlandia itu kurikulumnya sudah baku selama 60 tahun ya. Jadi 100 tahun yang lalu kita nggak bisa bayangkan bahwa Finlandia itu merupakan negara yang miskin habis perang dengan Swedia. Jadi salah satu jalan yang mereka sepakati adalah untuk membangun negara adalah dengan membuat pendidikan yang baik. Jadi mereka membentuk suatu kurikulum gitu ya, di mana mereka juga mempelajari dari Indonesia. Mereka juga tahu yang namanya Ki Hajar Dewantara gitu. Mereka mempelajari bahwa di Indonesia itu beraneka ragam suku, tapi mereka bisa. Sedangkan di Finlandia itu hanya 1 atau 2 saja. Jadi bisa dibilang cukup homogen gitu. Jadi itu juga menjadikan satu intisari lah bagi mereka. Kemudian dari situ mereka mendidik guru. Nah, sedikit informasi juga bahwa di Finlandia itu profesi yang paling favorit adalah guru. Jadi semua anak kalau ditanya pengen jadi apa pasti pengen jadi guru rata-rata. Karena menjadi guru di Finlandia itu cukup sulit, dan bonusnya adalah pengajar di Finlandia itu merupakan pekerjaan dengan gaji tertinggi kedua setelah pengacara. Karena kalau pengacara kan per hour gajinya kan, konsultasi segala macam. Jadi untuk menjadi guru di Finlandia itu cukup susah. Karena setiap tahun pemerintah hanya membuka 84 slot per tahun untuk sekolah dasar, menengah sama atas, 84. Tapi yang daftar sampai 1.500 orang. Jadi benar-benar passing itunya sangat tinggi. Jadi kemudian mereka setelah terima, misalnya mereka punya S1 dari berbagai macam bidang, mereka disekolahkan oleh pemerintah di beberapa universitas pendidikan di bidang pedagogi selama 2 tahun. Dari situ mereka belum bisa ngajar juga, tergantung dia ngambil misalnya istilahnya koas gitu. Koas, misalnya kalau dia ngajarnya TK atau TK gitu, dia koasnya selama 1 tahun. Jadi setahun koas dia udah bisa ngajar TK, dapat sertifikat ngajar. Misalnya SD, SMP pasti lebih lama lagi, bisa 2 tahun, 3 tahun. Yang paling tinggi adalah untuk level sekolah berkebutuhan khusus itu bisa sampai 5 tahun. Jadi dengan karena mereka per individu yang mereka pegang kan, jadi mereka butuh skill yang sangat-sangat khusus, dan bisa dibilang untuk pendapatan mereka yang paling besar gitu, dan pengalaman juga mereka yang paling tinggi lah bisa dibilang. Jadi sedemikian rupa kurikulum yang bagus tapi tanpa ditunjang oleh pengajar yang baik, tentunya hal ini tidak berjalan dengan sehingga menjadi Finlandia menjadi salah satu pendidikan dengan tingkat yang berkualitas yang sangat tinggi gitu. Jadi itulah rahasia di balik di mana kita tahu Finlandia sekarang ini gitu. Jadi dari kecilnya aja mereka sudah dapatkan kualitas yang baik, sehingga mereka saat kuliah pun juga tinggal melanjutkan aja gitu. 60 tahun kurikulum itu sudah tidak berubah. Ya, perubahan major itu per 10 tahun, dan itu hanya contoh misalnya 10 tahun belakangan ini hanya mengaplikasi sisi IT. Jadi misalnya kayak 10 tahun tuh kemarin tuh tahun 2005 tahun belakangan lah, menambahkan gadget, menambahkan tablet segala macam. Hanya sisi situ aja Pak. Jadi pemuktahirannya mengikuti zaman aja gitu. Dan itu sentral dari pemerintah, tapi misalnya per daerah gitu ya, bisa diberikan akses untuk menjalankan dengan culture daerah masing-masing. Karena walaupun mereka homogen, pasti kan tiap kota punya karakter sendiri. Jadi istilahnya lah Sumatera mungkin caranya menyesuaikan dengan culture Sumatera gitu ya, Jawa misalnya Jawa. Karena kan kalau misalnya Jawa nanti ke Papua segala macam pasti kan agak susah gitu ya, karena culture yang berbeda segala macam.
Gitu. Jadi itu yang bagus sih buat pengalaman kita juga sih, Pak. Kalah kreatif dengan Indonesia. Indonesia kan setiap pemerintahan atau menteri ganti kan ganti kurikulum. Ya. Nanti kalau Pak Sukawi sudah jadi menteri, Pak Devi, wah, kolaborasi nanti baru diubah kayak Finlandia itu. Mantap ini. Kalau pendidikan itu Pak Beni. Pak Beni. Mungkin yang lain yang mau bertanya-tanya, yang lain tadi, silakan. Ya, saya Pak. Siapa? Nadira. Nadira. Ya. Nadira. Silakan Nadira. Ya, selamat siang Pak Devi, buat semuanya Bapak-bapak Ibu. Ya, saya ingin bertanya, kan bahasa Finlandia itu katanya tidak wajib ya dalam apa sih keseharian proses belajar mengajar gitu di kuliah. Tetapi saya waktu itu ibu saya sih yang ketemu, saya lupa di website apa ada. Jadi dia kalau S2 itu harus bahasa Finlandianya tapi Pak. Terus S3-nya baru boleh bisa bahasa Inggris. Iya ya, baru bisa menggunakan bahasa Inggris. Itu bagaimana ya Pak ya? Terus itu yang pertama. Kalau yang kedua, pertanyaan kedua, untuk proses penyaringan seleksi beasiswanya biasanya selain IELTS, untuk yang mahasiswa asing ya, IELTS yang dibutuhkan nilainya rata-rata itu berapa skornya, terus kemudian seleksinya nanti prosesnya step-stepnya apa aja sih Pak? Terus apakah biayanya full tercover kita nanti selama di sana seperti TDP misalnya? Ya, seperti itu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Memang kalau yang S2 itu kalau kita dari asing itu kita nanti nge-apply-nya yang internasional. Jadi memang kalau untuk warga Finland pasti mereka nanti ngambil S2-nya yang berbahasa Finlandia. Jadi nanti waktu kita buka di website itu kita memang nanti cari yang berbahasa Inggris. Jadi kita nggak usah nge-apply yang berbahasa Finland juga nggak inilah gitu karena memang sangat sulit gitu ya. Jadi kita dan yang dibuka bahasa Inggris itu banyak sekali jurusannya, semua segala macam pasti ada. Nanti coba buka lagi. Kemudian untuk IELTS-nya itu rata-rata sih 6,5, bahkan mungkin ada yang 6 atau misalnya ya ilmu sosial itu mungkin ada yang 7 gitu. Tapi rata-rata sih 6,5 sih rata-rata. Jadi tinggal nanti buka jurusan yang sama di beberapa universitas, nanti udah ada lihat di website itu jelas apa ada per universitas itu requirement-nya segala macam. Dan kemudian biasanya kan pembukaan tadi di bulan Desember, Januari, Februari gitu. Jadi tiap universitas itu beda-beda. Jadi kita punya peluang juga di bulan Desember kita nge-apply yang kampus A gitu. Nanti habis itu kita udah tahu kan cara-cara segala macam. Nanti di bulan Januari kita nge-apply yang di universitas B segala macam. Jadi makanya tapi rata-rata pengumumannya sama di bulan April gitu. Nanti dari situ kita hanya melengkapi form secara online, kemudian melengkapi kayak CV tadi segala macam, recommendation letter dari misalnya kita masih kuliah dari dosen atau dari misalnya kayak dekan gitu kan segala macam. Kemudian motivation letter dan TOEFL atau IELTS tadi. Apa yang dalam proses yang bisa pernah dapat masukin aja semua supaya juga menambah penilaian juga bagi mereka bahwa kita punya potensi di bidang mana. Jadi supaya mereka itulah itu lebih. Dan untuk beasiswa itu memang balik lagi semua itu bergantung dari bagaimana mereka menilai kita. Jadi gimana how kita selling ourselves di dalam motivation letter kita itu. Jadi istilah kita mencoba untuk menawarkan kita gitu segala macam. Jadi makanya kita harus membuat motivation letter yang sangat bagus gitu ya. Kemudian misalnya tadi ada tambah sertifikat segala macam. Kemudian kita pengalaman magang atau pengalaman aktivitas apa di organisasi mahasiswa, masukin aja semua ya. Dia akan menjadikan itu sebagai poin tambahan juga bagi kita bahwa kita selama kuliah pun masih aktif, aktivitas di luar organisasi kampus pun ada nggak segala macam. Jadi itu yang mudah-mudahan menambah poin kita gitu. Dan mereka juga tidak pernah
membuat minimal IPK atau segala macam itu tidak menjadi apa ya, persyaratan utama lah gitu. Yang penting adalah bagaimana kita menjelaskan itu dalam motivation letter kita. Jadi kalau di situ misalnya kita kenapa kita pilih, kemudian kita puji dulu lah karena Finlandia terbaik dunia, the best country in the world, kemudian kita ngambil ini karena kita apa yang mengembangkan Indonesia, kemudian dari situ kita yang bekerja di bidang ini, kita udah tahu bahwa arah kita itu kemana, tentunya mereka sangat menghargai seperti itu. Nah di saat kita keterima, segala macam, kita tinggal ngurusin resident permanent student, kita berangkat ke sini, kalau kita nanti dapat part time segala macam, dan nanti di LOA itu benar-benar yang menentukan berapa beasiswa gitu itu adalah dari tim admission tadi. Jadi kita tiap orang tuh bisa beda sih, mau bisa dapat either 30%, tapi kan kita tetap harus nanggung biaya hidup gitu. Biaya hidup ya kita siapin 6 bulan pertama sekitar misalnya 3.000 euro, nanti dari situ kita mudah-mudahan gitu bisa cepat dapat part time, itu bisa hidup dari gaji kita jadi segala macam. Jadi benar-benar ini memberikan peluang kita hidup dari beasiswa di luar yang lain-lain ya, seperti kalau Finlandia memang kebetulan LPDP-nya hanya untuk S3 gitu ya. Jadi untuk S2-nya tidak ada. Jadi makanya pure dari beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Finland gitu. Gitu kira-kira Mbak Nadira. Ada pertanyaan titipan Pak Devi untuk di healthcare Pak, apa studi untuk bidang peluangnya di Finlandia? Oh, kalau healthcare sini bagus banget Pak, pilihannya cukup banyak di sini. Semua lini healthcare di sini cukup banyak pilihannya, mulai dari apa? Lengkap sekali sih, dari nursing segala macam. Cuman memang yang di sini yang kalau untuk yang kendala itu hanya untuk yang pengen jadi dokter gitu ya, karena dokter di sini harus berbahasa Finland gitu, sedangkan kita kan nggak bisa kecuali kita pengen ngambil spesialisasi di bidang yang dia sediakan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dokter misalnya S1 seperti itu kita nggak bisa sih di sini. Harus Finland ya? Iya harus Finland gitu. Di sini health and biomedical-nya cukup bagus nih Pak. Sudah, apalagi yang berkaitan dengan bidang IoT segala macam. Jadi dia sudah mengkombinasikan dengan IT segala. Jadi tidak hanya apa general aja gitu. Jadi ya sudah ini banyak sekali Pak ini jurusan. Iya, ini Pak Rahman ngirim teks ini. Pak Rahman Saleh silakan langsung ditanyakan secara langsung saja Pak Rahman Saleh. Silakan Pak di mute Pak. Masih ya, silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Devi. Pertama, bidang hukum ya. Apakah di sana banyak yang menawarkan program S3 di bidang hukum? Kemudian tadi kalau dilihat dari beasiswanya, ada fully funded, ada yang 50% atau yang 30%. Nah, untuk S3 ini, apakah bisa kita daftar dulu, kemudian dapat LOE, kemudian kita ajukan ke LPDP. Seperti itu. Artinya mudah atau seperti apa untuk apply kuliah di sana. Khususnya untuk program yang PhD-nya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan juga mohon di-share nomornya, Pak, supaya bisa komunikasi. Oke, ya, siap. Terima kasih. Mungkin saya jawab dulu yang hukum ya. Hukum di sini memang tidak seperti di Belanda yang sangat lengkap, Pak. Jadi kalau di sini mungkin lebih ke arah law, environmental policy and law, atau international law, human rights, atau law and information society. Jadi lebih ke arah environmental sama ke information society. Jadi benar-benar tidak seperti mungkin kayak di Belanda kan yang juaranya lah gitu, atau misalnya kayak ilmu mekanikal, ilmu itu kan juaranya Jerman gitu kan ya, yang kayak industri teknik pesawat, penerbangan dan lain-lain. Jadi memang
Di sini tekniknya, ilmu-ilmu ringan, hukumnya pun. Nah, mungkin sekalian menjawab pertanyaan Pak Rahman juga kita masuk ke yang bagian doktoral. Nah, kalau di Finlandia itu, ini berita gembira buat semua Bapak Ibu juga, bahwa di Finlandia itu kalau untuk S3 itu free, semua free. Jadi kita tidak ada biaya dan membuka peluang juga untuk untuk mendapatkan gaji sebagai asisten profesor. Jadi memang kalau di Finlandia itu kalau kita nge-apply doktor itu bisa kapan saja karena dia akan dibuka kapan saja. Jadi selama kita nge-apply itu kita mengirimkan CV dan apa istilahnya penjelasan awal tentang penelitian kita maksimal itu 4 halaman kepada nanti koordinator di universitas masing-masing. Nanti saya bisa juga share nanti beberapa emailnya. Nah, nanti dari situ dia yang akan menseleksi kira-kira untuk bidang kita ini profesor mana nih yang bisa menjadi pendamping kita gitu. Jadi nanti dari koordinator lah yang akan mencarikan profesor yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Nah, tadi ada pertanyaan juga apakah penelitian di Indonesia bisa menjadi, justru sangat bagus kalau menurut saya kalau kita melakukan penelitian di Indonesia tapi kita mendapatkan degree dari Finlandia, karena bagi mereka itu merupakan ilmu yang baru juga. Tapi kalau kita meneliti sesuatu yang ada di sini lagi, tentunya mereka sudah cukup banyak itu referensi yang mereka dapatkan dari hasil penelitian mereka sebelumnya. Tapi karena data kita dari Indonesia, tentunya kita lebih tahu dan kita lebih tahu aksesnya segala macam. Dan bagi mereka kalau itu menjadikan mereka tertarik, peluangnya lebih besar karena kan menjadikan sesuatu yang baru bagi mereka. Ada bidang ini segala macam, adakah seperti ini. Jadi dan menjadikan kita juga keunikan dibanding aplikasi yang lain gitu kan. Dan siapa tahu nanti profesornya memberikan kesempatan selain menerima kita sebagai mahasiswa doktornya, dia juga menjadi kita sebagai research asistennya, di mana kalau dia menjadikan kita research asistennya, kita akan mendapatkan gaji dari universitas gitu, itu sekitar 2.500 euro per bulan kotor, dan dengan uang tersebut kita bisa bawa keluarga kita, bisa anak kita mendapatkan sekolah gratis di Finlandia karena kita sudah mulai bayar pajak gitu ya. Jadi bedanya S2 dan S3 adalah S3 di sini dianggap sebagai orang yang bekerja gitu, jadi bukan sebagai mahasiswa lagi. Jadi benar-benar sudah orang bekerja dan dia kalaupun misalnya nanti dapat gaji tersebut, dia sudah membayar pajak, berarti mendapatkan hak sebagai sama seperti warga Finland kecuali hanya voting aja yang nggak bisa. Jadi makanya kita nanti anak kita bisa sekolah di sini dengan gratis, mendapatkan kesempatan bekerja di sini nanti ke depannya. Kemudian istri juga misalnya pengen bekerja bisa gitu, kalaupun nggak bekerja bisa ikut kursus segala macam gratis segala macam, dapat kesempatan untuk beraktivitas lah supaya tidak jenuh segala macam. Jadi makanya untuk bidang doktor di sini juga bisa dibilang sekarang pun juga kita kerjasama dengan universitas di Indonesia lebih banyak mendorong untuk supaya teman-teman dosen yang masih belum punya S3 untuk segera mendaftar dan mendapatkan kesempatannya S3 di Finlandia gitu. Jadi makanya dan itu terbuka kapan saja, tinggal kita nanti di website Study Info itu kita cari kira-kira profesor di bidang ilmu yang kita pengen daftar itu siapa gitu. Biasanya di situ nanti di websitenya dijelaskan oleh universitas di bidang ini itu adalah profesor ini. Biasanya nanti ada first name dot last name at universitas ini. Jadi kita tinggal mengirimkan email kita tadi, CV ataupun deskripsi singkat tentang topik kita. Jadi benar-benar mudah sih bisa dibilang. Nanti dari situ dia akan memberikan kita lanjutan kira-kira mereka diskusi segala macam, interview. Kemudian dari situ baru kita melengkapi lah misalnya kayak TOEFL atau IELTS. Jadi spesifikasi requirement itu masih belakangan, yang penting adalah dia menyamakan visi dulu apakah topik kita ini sesuai dengan profesor tersebut. Jadi nggak ribet di awal untuk requirement dulu gitu. Dan setelah kita dapat LOA doktor itu berlaku seumur hidup. Jadi di saat misalnya tahun ini profesor bilang kebetulan jatah saya research asistennya sedang penuh gitu. Tapi
tahun depan ada nih misalnya. Kamu mau nunggu atau gimana? Ya udah tunggu aja gitu. Jadi kan yang penting adalah LOA untuk doktoral di Finlandia itu berlaku seumur hidup. Jadi misalnya tahun ini kita nggak dapat LPDP misalnya, atau nggak dapat research assistant, kita bisa lanjutkan di tahun depan sampai kita punya dapat source funding, misal kita tidak mendapatkan posisi sebagai research assistant. Jadi sangat besar peluangnya bagi teman-teman di Indonesia untuk dapat sekolah, dapat menjadi researcher di Finlandia. Gitu Pak Supawi mungkin. Ya. Itu Mbak Julia Rahmawati yang kamu tanya itu. Oh, menarik sekali itu, Mbak Julia. Ada peluang menarik itu di Finland. Silakan kalau mau ditanya lebih detail ke Pak Devi, silakan. Terima kasih Pak Dr. Pawenang, yang terhormat Bapak Ibu yang lain juga Pak Devi selaku narasumber. Bapak, mungkin menyambung dari Pak Dr. Pawenang tadi terkait dengan jurusan healthcare ya Bapak. Ya. Tapi spesial yang ingin saya tanyakan itu spesifiknya ke public health, Bapak. Public health, ya. Nah, itu kan banyak sekali peminatannya. Memang untuk saya pribadi itu peminatannya di kesehatan keselamatan kerja, di occupational safety health-nya. Nah, untuk program doktoralnya di sana bagaimana, Bapak? Peluangnya atau mungkin nanti bagaimana lah saya bisa diterima di sana gitu kiat-kiatnya. Terima kasih. Banyak sekali kalau public health tuh di sini, dan kalau misalnya nanti nelitinya di Finland bisa dibilang kalau kesehatan kerja pasti tinggi ya, maksudnya jarang gitu yang accident. Tapi kalau kita justru ngambil datanya di Indonesia pasti menjadikan keunikan juga bagi kita, karena kan kita dapat data yang cukup banyak gitu misalnya gitu kan. Jadi saya bilang ini peluang yang besar juga bahwa dalam rangka memperbaiki mungkin keselamatan kerja Indonesia, kita menggunakan parameter dari Finlandia. Itu jadi saya bilang sih cukup besar peluangnya gitu kalau kita nanti mengapply. Dan kalau untuk apply nanti memang di website tadi tinggal buka public health, nanti di situ universitas mana aja kira-kira. Dari universitas tersebut nanti kita buka websitenya. Dari situ biasanya nanti ada link biodata dari profesornya gitu. Nanti bisa tinggal kita email first name, last name @universitas apa gitu. Nanti dari situ nanti dia mudah-mudahan lagi. Kalau sekarang sih kebetulan mereka lagi summer holidays 30 hari, jadi nggak akan dijawab sih kalau sekarang. 1 bulan Pak liburnya sekarang. Oke, ini ada yang raise hand ini. Netya, Anda raise hand, apa maksudnya? Oh iya, mau izin bertanya satu lagi Bang. Monggo. Kalau di Helsinki Metropolia University of Applied Science itu tersedia biomedical engineer atau enggak? Dan juga apakah terbuka untuk research collaboration with other university? Thank you. Kalau biomedical itu lebih ke university biasanya sih, karena ilmunya cukup complicated lah gitu ya. Kalau di politeknik kan biasanya ilmunya yang pragmatis lah, yang lebih ke technical gitu. Jadi kalau itu mungkin di yang terkenal sih biomedical itu di Helsinki University. Jadi Universitas Helsinki, di situ teman-teman kita banyak sekali yang graduate dari bidang biomedical, bioscience, renewable energy segala macam dari situ semua. Jadi University of Helsinki itu ya di situ yang dan memang kalau kita nanti waktu kuliah di sana terbuka sekali ya, banyak conference kemana-mana segala macam. Jadi memang karena status Universitas Helsinki itu salah satu yang terbesar lah di Finland. Jadi dan dia jurusannya cukup banyak ya dibanding biasanya di kota lain, karena kan dia di ibu kota gitu ya. Tentunya jumlah
kursinya juga lebih banyak. Tapi tidak untuk kemungkinan juga kalau kita nge-apply biomedical tapi di universitas di kota lain gitu, misalnya di Oulu yang mungkin sekitar 5 jam dari Helsinki, itu juga bagus juga gitu. Jadi dengan standar yang cukup bagus gitu. Jadi mungkin yang kurangnya adalah well known aja, kurang terkenal, tapi secara kualitas bagus gitu. Gitu ya. Karena mungkin kalau ilmu gimana? Sinyalnya hilang kayaknya. Oh iya. Sambil menunggu, mohon izin bertanya, Pak Devi. Iya, silakan. Kalau perguruan tinggi di Finland itu yang pendidikan ya, kayak di Indonesia mungkin di UPI atau di Amerika itu ya di Ohio. Itu kalau di Finland universitas apa Pak namanya Pak? Kalau yang apa tadi Pak? Sorry. Yang anunya di pendidikan. Oh, jadi pendidikan. Okay. Malah. Ya. Pendidikan tuh ada beberapa universitas sebenarnya, jadi dan tadi dijadikan juga sebagai istilahnya dapurnya dalam mendidik guru tadi. Jadi ada 5 universitas itu. Ada Tampere University, Turku University, Oulu University, termasuk tadi Helsinki University juga, dan satu lagi itu University of Eastern Finland. Jadi ada 5. Banyak nih. Banyak. Jadi ada 5 itu juga yang mereka juga menjadikan itu menjadi tempat mendidik calon guru gitu istilahnya. Okay. Pak Devi, kalau untuk ilmu fitopatologi gitu atau ilmu penyakit tumbuhan gitu mempelajari nggak ya di Finland? Kalau penyakit tumbuhan mungkin di Helsinki University kayaknya Pak, karena dia ada cukup lengkap di situ sih. Universitas Helsinki mungkin ada di situ Pak. Coba saya bantu ya, cek karena juga lengkap. Ya. Karena Mas kalau yang barangkali mau menanyakan Mas Argawi Kandito. Ya. Argawi Kandito. Assalamualaikum. Silakan kalau mau menanyakan terkait. Salam kenal Pak Devi. Salam kenal. Ya, saya Argawi itu. Saya saat ini tuh sedang menempuh PhD di UGM di prodi Doktor Ilmu Pertanian, fitopatologi ya tepatnya. Nah, saya ingin bertanya gini, apakah memungkinkan di kampus-kampus Finlandia itu, misalnya untuk sandwich program yang kita datang ke sana hanya sekitar 6 bulan atau mungkin 3 bulan untuk menyelesaikan some part of our research gitu misalnya. Memungkinkan nggak? Memungkinkan, mungkin banget. Memungkinkan karena memang, dan itu nanti balik lagi biasanya kan peluang itu kan ada di nanti yang tahu tuh lebih ke international office tuh biasanya di kampus masing-masing, apakah sudah punya MOU dengan universitas mana di Finlandia. Kebetulan kita untuk UGM kita udah ada MOU dengan Finland University, jadi ada 4 university, ada Turku University, ada Tampere University, dan jika di universitas tersebut ada di bidang fitopatologi mungkin ya membuka kesempatan untuk program tersebut gitu. Oke, terima kasih Pak Devi. Nanti saya akan coba-coba kepo-kepo deh. Coba-coba ya. Barangkali ada chance untuk sandwich gitu kan ke sana. Sandwich, betul. Oke, matur nuwun Pak Devi. Terima kasih ya. Monggo yang lain yang belum berkesempatan untuk menanyakan silakan kalau mau menanyakan. Halo. Satu, Pak Devi, ini ada yang tanya. Itu kan semua tadi yang dibahas kalau tentang ya, kalau short course gimana? Kalau short course, memungkinkan nggak dengan beasiswa? So far sih short course itu lebih ke summer course biasanya di sini. Paling summer course itu ada yang memang free dari universitas,
Jadi kita tetap menyediakan tiket dan akomodasi sendiri sih. Karena kalau misalnya pun summer course berbayar kan cukup mahal biasanya. Dan selama ini ada beberapa short course yang memang kita fasilitasi dari universitas-universitas, misalnya kayak kemarin dari IPB berangkat ke Finland, kemudian dari UGM, dari UI, dari ITB itu profesornya yang datang ke Indonesia. Jadi memang di situ lebih ke apa ya, short course-nya bisa rame-rame sih gitu antara beberapa dosen segala macam. Tapi yang sekarang untuk yang benar-benar beasiswa sih belum ada sih Pak kalau short course-nya. Rata-rata berapa lama untuk rata-rata full 5 hari ininya proses course-nya. Terus kalau misalnya ke Finland ya berikut perjalanan dan lain-lain sekitar 9 hari total. Total 9 hari. Kalau itu misalnya di course rupiah selama apa tadi itu short course gitu untuk masa 9 hari atau 10 hari, kalau hitungan rupiahnya itu kira-kira habis berapa? Kalau misalnya tergantung size grupnya ya. Jadi kalau misalnya karena kan dia sama itu ya sekitar 30-35 juta sih Pak 9-10 hari. Sudah termasuk biaya hidup, makan sudah 2 kali sehari karena kan seharinya di kemudian tiket, visa, kemudian course-nya dapat sertifikat internasional kan, hotel 1 kamar berdua. Udah itu bisa ya. Kalau paspor misalnya nih ya bikin ngurus sendiri aja kalau paspor. Ya, ya. Artinya itu ya. Sekitar 35 jutaan itu ya. 35 jutaan ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan ini saya mintakan info tambahan yang mungkin belum disampaikan Pak Devi Rizal untuk penutup karena kita ternyata sudah hampir 2 jam ini. Nggak kerasa ya. Mohon maaf Pak Supawi, Pak Devi, tambah satu lagi nggih. Monggo. Ini berkah di hari Sabtu ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu luar biasa ini. Pak Devi, mohon info. Ini kalau tadi kan Pak Supawi ngendiko bahwa kita itu juga bisa menjalin kerjasama dengan universitas di Finlandia. Nah ini Bapak Ibu dari institusi lain kan juga ada. Ini bagaimana caranya agar institusi kita itu bisa kolaborasi dengan universitas di Finlandia, Pak Devi. Matur suwun, Pak Devi. Kalau itu ajak aku Bu nanti. Oke. Ya, ya monggo, enggak apa-apa nanti Masnya kalau melihat apa yang dipaparkan Pak Devi ini kan sangat menarik sebenarnya. Jadi untuk pengembangan institusi kita nggih Pak Supawi dan Pak Beni ini yang aktif bertanya. Nah, nanti mohon diarahkan bagaimana caranya sehingga kita bisa berkembang bersama-sama Pak Devi. Matur suwun Pak Supawi matur nuwun. Monggo Pak Devi. Ya, selama ini sih memang dari Universitas Finland sih memang tidak membeda-bedakan gitu misalnya siapapun itu yang ingin bekerja sama dengan mereka dan mereka juga sangat terbuka dan so far sih memang nanti tinggal mencari kira-kira program apa di awal ini yang benar-benar kita bisa laksanakan gitu di awal. Jadi nanti masalah MOU itu bisa nanti berkaitan nanti misalnya di saat pengerjaan program awal gitu misalnya kita riset bareng atau apapun itulah yang benar-benar menjadikan bisa kerjasama real gitu karena selama ini kan takutnya banyak mereka juga tidak ingin bahwa hanya sekedar MOU aja gitu kan jadi makanya kita juga pasti sama-sama ingin maju gitu segala macam mengambil apa yang bagus dari Finland dan tentunya Finland juga mencari sesuatu yang unik dari kita jadi saling mengisi selama ini sih seperti itu jadi dan ini peluangnya sangat besar jadi kita tinggal diskusi karena nanti kita bisa sharing email segala macam perkenalkan email mereka dari tim relation mereka di awal gitu nanti dari situ kita bisa diskusi lebih
lebih intens dengan manajemen, sesama manajemen universitas gitu. Jadi sangat besar sih peluang ini. Yeah. Baik, terima kasih Pak Devi, terima kasih Pak Subawi, monggo matur suwun. Baik, terima kasih Bu. Ini mungkin ada closing statement atau tambahan informasi dari Pak Devi Rizal untuk nanti menyongsong di akhirnya session ini, silakan. Kerasa waktunya ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya buat teman-teman, Finlandia ini memberikan kita satu alternatif, satu option yang sangat baik lah bisa saya bilang, dan memang melalui webinar seperti ini kita bisa tahu bahwa ada negara yang memiliki peluang beasiswa yang cukup, bisa dibilang cukup mudah prosesnya gitu. Kemudian peluangnya keterima cukup besar karena tidak memberikan kuota untuk negara manapun. Kemudian dengan kualitas yang sangat baik gitu. Jadi kita bisa mengatur strategi kira-kira kalau kita pilih universitas yang di ibu kota tentunya banyak pesaingnya, kita bisa pilih kampus di kota lain yang mungkin peluang keterimanya lebih besar karena yang mendaftar mungkin nggak sebanyak yang di ibu kota. Jadi itu juga menjadikan kita punya strategi tertentu dalam apply gitu. Jadi kira-kira nanti kita cari jurusan kita itu ada di beberapa universitas, dan jangan mengapply hanya satu universitas saja, apply lebih dari 2, 3 gitu, sehingga dalam 1 tahun itu kita punya peluang, istilahnya peluru kita lebih banyak lah. Waktu itu saya juga nge-apply sampai 5 dan akhirnya 2 yang keterima. Namun 1 yang di ibu kota saya terima, gitu, saya ambil gitu. Jadi makanya jangan hanya, dan ini juga gratis gitu ya, tidak ada biaya pendaftaran, biaya ini, jadi cukup memberikan kita juga kemudahan gitu. Kemudian untuk PhD juga tinggal kita mencari, pandai-pandai mencari informasi di website mereka. Biasanya website sangat lengkap, ada nama profesor, ada nama koordinatornya, atau bagaimana cara nge-apply segala macam. Dan seperti saya sudah share tadi, caranya kan cukup mudah gitu, tinggal mencari email koordinator atau email langsung profesornya. Jadi di situ kita hanya mengirimkan CV ataupun informasi awal tentang penelitian kita. Dari situ mereka nanti akan menindaklanjuti. Jadi bisa dibilang cukup mudah gitu prosesnya, sehingga memberikan peluang kita juga dalam mendapatkan kesempatan. Dan untuk S3 terbuka kapanpun juga, jadi kita hanya tinggal nge-apply kapanpun juga bisa dibuka. Jadi tidak ada masa pendaftaran seperti S2. Jadi mudah-mudahan ke depan juga makin banyak yang teman-teman researcher yang bisa mendapatkan kesempatan untuk ke Finlandia. Apa ya? Yang saya bisa bilang adalah sekali kita ke Finlandia pasti kita kangen. Apa ya? Banyak teman-teman yang nggak mau pulang, Pak. Jadi sampai akhirnya ada teman yang S3, postdoc 2 kali, bikin startup di sini. Jadi ada aja kesempatan untuk bisa tinggal di sini gitu lah. Selain bekerja, itu misalnya teman-teman mungkin ada yang pengen bekerja 9 to 5 gitu, bisa bikin startup, bisa mungkin kalau cewek nanti ada mungkin menikah dengan warga sini. Jadi banyak sekali pilihan supaya bisa tinggal di sini. Kalau kemungkinan buka restoran gitu gimana, Mbak? Nah itu besar Pak, karena restoran Indonesia baru 2 di sini, dan itu pun istilahnya masih kantin lah ya, bukan restoran gitu. Jadi saya juga kepengen gitu bikin restoran Padang gitu ya, karena Bapak bayangkan ya, negara Nepal yang sekecil itu Pak, restorannya di sini ada puluhan Pak, Nepal Pak. Negara kecil gitu, jadi makanya harusnya kita bisa gitu loh. Bisa nggak kalau misalnya sambil sekolah sambil buka restoran misalnya? Bisa aja Pak, bisa aja. Oh, nggak kena visa kerja atau apa? Enggak, karena kita kan tinggal bikin PT kan, PT selama, kalau kita student kan kita punya resident permit tuh, student. Nggak apa-apa. Karena kalau itu kan kita yang punya, kecuali nomor teleponnya bisa disampaikan. Oh, iya. Mungkin bisa kita catat ya. Terima kasih. Boleh. Nah, itu sudah ada di teks chat, silakan.
Silakan dicatat di chatnya, dan itu lengkap dengan Gmail-nya. Sebelum kehapus. Jadi ini peluang lah buat kita semua lah, gitu. Oke, itu peluang yang sangat bagus ya. Sangat besar. Cukup Pak Devi atau mau masih ada 1-2 kata? Cukup Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih Pak Devi Rizal yang meluangkan waktunya. 2 jam sudah kita. 2 jam. Ya, 2 jam sudah ya, dari jam 10 sampai jam 12. Ya, terima kasih untuk seluruh hadirin, Bu Tri, Pak Beni Habibie, Matur nuwun, Bapak. Julia, Rahmawati, Rahman Saleh, Rosita, Suyati, Rahmatri, Pajrin, Adel, Yeni, Agustina, Tri Wahyudi, Muhammad Hanif, Eko Sarjono, Hanafi Adi Putranto, Syafi'i atau Bang PI, Julianti Nugraha, Gayatri, Zaid Mujadid, semuanya. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Devi Rizal dan berbagai pertanyaan dari yang lain tadi itu menginspirasi kita dan mencerahkan kita. Demikian dari Pawenang Institute mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak Devi Rizal sekali lagi, seluruhnya, Putri, Pak Rahmat, mengingatkan sebagaimana himbauannya pemerintah, protokol kesehatan, supaya kita sehat. Amin, amin. Kita masih bisa bersharing dan silaturahmi dalam keilmuan. Terima kasih semuanya. Kami dari Pawenang Institute mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.